Shalom kasih Kristus, senang berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari tetap melekat dalam Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan dapat mencerahkan kehidupan dengan tidak dibayang-bayangi masa lalu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami terus dihiasi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan mampu membawa keimanan kami semakin dewasa di dalam Engkau, sehingga kami dalam menjalani hidup ini selalu menyenangkan nama Tuhan. Bapa, biarlah Engkau terus memperbaharui iman percaya kami dan kehidupan kami di dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tinggalkan masa lalu. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini memiliki kisah perjalanan hidupnya masing-masing, di mana setiap insan memiliki masa hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang harus diingat, setiap manusia pasti masuk dan memiliki 3 masa yang sama selama hidupnya di dunia, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari ketiga masa itu memang yang terpenting adalah masa kini dan masa depan. Tetapi bila tidak sadar, banyak di antara kita masih terbuai bahkan menjalani hidup dari masa lalu. Seperti apa diri kita saat ini? Bisa saja belajar dari masa lalu yang tidak baik sehingga mengalami perubahan. Kasih Kristus, masa lalu kita yang tidak baik saat ini harus kita tinggalkan, sebab hal ini sangat mempengaruhi dan menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa hidupnya tidak mau terbelenggu masa lalu dengan melupakan apa yang ada di belakangku. Kehidupan pada masa lalu bila tidak dibaharui dengan tindakan iman dalam Tuhan, sulit untuk melihat janji-janji Tuhan di masa depan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus pada pembacaan ayat renungan hari ini, Paulus menganggap bahwa apa yang di belakangnya adalah sesuatu yang harus dilupakan dan ditinggalkan. Hidupnya berfokus bagaimana menjalani masa kini agar dapat membangun masa depan yang lebih baik. Kekasih Kristus, mungkin kekasih pernah mengalami pengalaman kurang menyenangkan seperti tidak dihargai, disakiti, atau dibohongi oleh orang lain atau oleh orang yang kita sayangi. Sampai saat ini mungkin kekasih Kristus masih memiliki kepahitan atau rasa sakit hati sampai saat ini walaupun sudah lama berlalu. Sekarang berdoa dan mintalah kepada Tuhan untuk membuang masa lalu dan bukalah pintu hati untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu bangkit dan lakukan tindakan iman sampai Tuhan mampu mengubah kepahitan di masa lalu menjadi masa depan yang cerah. Percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan hal baik dalam hidup kita, meskipun harus dilalui kejadian yang tidak menyenangkan. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan semua orang pernah menyakiti hati orang lain. Entah itu dengan segala hal yang sengaja ataupun tidak. Ingat, pintu kesempatan untuk berubah selalu ada dan bahkan mungkin sudah berkali-kali memberikan kita kesempatan untuk minta ampun atas pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat untuk memperbaikinya. Bila kita pernah berbuat melakukan kesalahan tersebut, sudah selayaknya kita juga memberi maaf pada siapapun yang pernah menyakiti hati kita. Karena Tuhan telah memberi kita kasih dan anugerahnya selalu baru setiap hari. Berdamailah dengan masa lalu dan lupakanlah hal menyakitkan yang pernah terjadi.
serta berterima kasihlah kepada orang yang telah membuat kita memiliki pahit hati, karena melalui orang tersebut kita bisa menjadi pribadi yang bermakna di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita tinggalkan masa lalu layaknya garam yang berfungsi kembali. Markus 9 ayat 50 mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu untuk kami melepaskan masa lalu yang tidak baik Tuhan dalam kehidupan kami, agar masa lalu yang terjadi biarlah itu menjadi pijakan untuk masa kini dan meraih masa depan dengan baik. Tuhan, baiklah, kami mau terus mengerti tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami mengingat masa lalu dan kami memiliki iman, tentu kami akan melakukan pijakan yang lebih baik, bukan karena kekuatan kami, tapi karena firman yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.